Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita kembali lagi untuk melaksanakan perkuliahan aplikasi teknik laboratorium. Sub pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang analisa kadar lemak pada bahan pangan. Berikut outline untuk pertemuan pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita akan sedikit membahas terkait lipid. Setelah itu kita akan masuk ke analisa kualitatif lemak dan analisa kuantitatif lemak pada bahan pangan. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait metode untuk menganalisa kandungan lemak di dalam bahan pangan, jadi kita merefresh terlebih dahulu pengetahuan kita terkait lipid. Nah, jadi lipid itu merupakan senyawa organik yang heterogen yang menyusun jaringan tumbuhan dan hewan. Lipid ini dia juga merupakan salah satu makromolekul yang menjadi sumber energi untuk tubuh kita. Jadi sekitar 40% dari makanan yang kita makan itu dia mengandung lipid. Nah, lipid ini sendiri dia memiliki beberapa karakteristik umum. Yang pertama adalah dia tidak larut dalam air, yang artinya dia merupakan senyawa nonpolar. Kemudian dia larut dalam pelarut organik seperti benzena, eter, aseton, kloroform, dan karbon tetraklorida. Nah, sifatnya ini bisa kita manfaatkan untuk menganalisa kandungan lipid pada bahan pangan. Kemudian dia mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen. Biasa juga pada strukturnya itu terkandung senyawa nitrogen ataupun fosfor. Nah, kemudian bila dihidrolisis dia akan menghasilkan asam lemak bebas. Nah, sama halnya ketika trigliserida itu kan dia tersusun atas senyawa gliserol dan asam lemak bebas. Nah, jadi ketika si trigliserida ini dihidrolisis, maka dia akan menghasilkan asam lemak. Kemudian dia berperan dalam metabolisme tumbuhan dan hewan. Selanjutnya kita akan membahas sedikit terkait minyak dan lemak. Nah, minyak dan lemak ini dia merupakan golongan dari lipid. Nah, minyak dan lemak dia merupakan senyawa yang tidak larut dalam air yang berasal dari sumber tanaman dan hewan. Jadi di dalam tubuh hewan ataupun tanaman itu dia terkandung minyak ataupun lemak. Komponen utama dari minyak dan lemak ini adalah ester asam lemak dan gliserol, atau yang lebih sering kita kenal dengan sebutan trigliserida. Nah, apa sih perbedaan antara lemak dengan minyak? Nah, lemak sendiri merupakan trigliserida yang berbentuk padat atau semi padat pada suhu ruang. Sedangkan minyak merupakan trigliserida yang berbentuk cair pada suhu ruang. Trigliserida merupakan produk kondensasi dari satu molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak yang akan menghasilkan air dan 1 mol trigliserida. Jadi pada gambar ini kita bisa lihat bahwa ini adalah struktur dari trigliserida. Nah, yang R1, R2 dan R3 ini adalah asam lemak. Kemudian ketika si trigliserida ini dia dihidrolisis, maka dia akan membebaskan 1 molekul air, kemudian 3 molekul air, kemudian 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak bebas. Nah, antara asam lemak yang satu dengan yang lainnya ini dia bisa berbeda-beda tergantung dari jenis trigliseridanya.
Jika sebelumnya kita membahas terkait trigliserida, maka kali ini kita masuk ke asam lemak. Nah, asam lemak merupakan senyawa alifatik yang mengandung satu gugus karboksil yang berikatan pada ujung rantai hidrokarbon. Nah, asam lemak ini terbagi atas dua. Ada yang kita kenal dengan asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak jenuh itu dia tidak mengandung ikatan rangkap di dalam strukturnya. Bisa kita lihat pada gambar sebelah kiri ini, dia merupakan rantai karbon dari asam lemak jenuh. Sedangkan asam lemak tidak jenuh ini dia mengandung ikatan rangkap pada strukturnya. Kalau pada bagian kanan ini ada gambar, ini merupakan rantai karbon asam lemak tidak jenuh di mana terdapat ikatan rangkap pada strukturnya. Tingkat ketidakjenuhan ini dari suatu asam lemak dipengaruhi oleh jumlah ikatan rangkap pada asam lemak itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke analisa lemak. Nah, analisa lemak ini tujuannya adalah untuk mengetahui kandungan lemak yang terdapat di dalam bahan pangan. Nah, lipid atau lemak yang terdapat dalam bahan pangan ini dapat ditentukan melalui proses ekstraksi menggunakan pelarut. Hanya saja pelarut yang kita gunakan itu harus sesuai dengan jenis lemak yang terkandung di dalam bahan pangan tersebut, karena apabila pemilihan pelarutnya itu kurang tepat, maka jumlah lipid yang terekstrak itu bisa berbeda. Misalnya saja satu lebih polar, misalnya saja salah satu jenis pelarut yang kita gunakan itu lebih polar, maka itu akan mempengaruhi lemak yang terekstrak. Oleh karena itu, polaritas larutan atau polaritas solvent yang kita gunakan dalam mengekstrak lemak itu sangat penting untuk kita ketahui ataupun untuk kita pertimbangkan pemakaiannya. Umumnya terdapat dua jenis metode untuk menganalisa kandungan lemak yang terdapat di dalam bahan pangan, yaitu analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Untuk analisa kualitatif sendiri, tujuannya adalah hanya untuk mengkonfirmasi apakah dalam suatu bahan pangan tersebut terkandung lemak atau tidak. Sedangkan pada analisa kuantitatif, tujuannya adalah untuk menghitung seberapa besar jumlah lemak yang terdapat di dalam suatu bahan pangan. Untuk analisa kualitatif terdapat beberapa jenis pengujian, yaitu uji kelarutan lipid, uji akrolein, uji kejenuhan, ketengikan, Salkowski, ini terkhusus untuk kolesterol, juga uji Lieberman-Buchart yang juga khusus untuk kolesterol. Sedangkan untuk analisa kuantitatif sendiri yang biasa kita gunakan, ada metode ekstraksi menggunakan Soxhlet, kemudian ada metode Babcock, dan yang ada kita kenal dengan metode Goldfish. Nah, sebenarnya untuk analisa kuantitatif lagi ada peralatan yang lebih spesifik bisa kita gunakan. Hanya saja pada pertemuan ini kita hanya akan membahas terkait ekstraksi menggunakan Soxhlet, Babcock, dan Goldfish method. Selanjutnya kita masuk ke analisa kualitatif. Yang pertama adalah uji kelarutan lipid. Nah, uji ini terdiri atas analisis kelarutan lipid maupun derivat dari lipid itu sendiri terhadap berbagai macam pelarut. Dalam uji ini, kelarutan lipid ditentukan oleh sifat kepolaran pelarut. Apabila lipid dilarutkan ke dalam pelarut polar, maka hasilnya lipid tersebut tidak akan larut. Hal tersebut dikarenakan lipid memiliki sifat nonpolar, sehingga hanya akan larut pada pelarut nonpolar. Itulah tadi yang di awal saya katakan bahwa pemilihan jenis pelarut itu sangat bergantung ketika kita ingin mengekstrak lemak dari suatu bahan pangan, karena polaritas dari solvent yang kita gunakan itu sangat mempengaruhi proses ekstraksi yang kita lakukan. Kemudian yang kedua ada yang kita kenal dengan nama
uji akrolein. Uji ini terjadi melalui dehidrasi gliserol dalam bentuk bebas atau dalam bentuk minyak atau lemak untuk menghasilkan aldehid akrilat atau yang kita kenal dengan sebutan akrolein. Uji akrolein ini digunakan untuk menguji keberadaan gliserin. Ketika lemak dipanaskan setelah ditambahkan agen pendehidrasi yaitu KHSO4, maka si agen pendehidrasi ini dia akan menarik air. Kemudian bagian gliserol akan terdehidrasi ke dalam bentuk aldehid tidak jenuh atau yang kita kenal dengan sebutan akrolein. Nah, ini adalah rumus struktur dari si akrolein itu sendiri. CH2, kemudian ada ikatan rangkap, kemudian CH, selanjutnya dia akan mengikat gugus aldehid. Ini ada gugus aldehidnya ya, CHO, yang memiliki bau seperti lemak terbakar dan ditandai dengan asap putih. Jadi ketika suatu bahan pangan kita tambahkan KHSO4, maka ketika terbentuk bau seperti lemak terbakar ataupun dengan asap putih, maka bisa kita simpulkan bahwa bahan pangan tersebut dia mengandung gliserin ataupun lemak. Selanjutnya kita masuk ke uji kejenuhan. Uji ketidakjenuhan digunakan untuk mengetahui asam lemak yang kita uji apakah dia termasuk golongan asam lemak jenuh ataupun golongan asam lemak tidak jenuh. Nah, uji ini kita menggunakan reaksi yang kita kenal dengan sebutan reaksi Iott-Hugh. Nah, reaksi positif dari ketidakjenuhan asam lemak ditandai dengan timbulnya warna merah asam lemak, lalu warna akan kembali lagi ke warna awal yaitu kuning bening. Warna merah yang kembali pudar menandakan bahwa terdapat banyak ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon dari asam lemak itu sendiri. Trigliserida dia mengandung asam lemak yang mempunyai ikatan rangkap yang dapat diadisi oleh golongan halogen. Reaksi Iott-Hubble ini akan mengoksidasi asam lemak yang mempunyai ikatan rangkap pada molekulnya menjadi ikatan tunggal. Nah, jadi si reaksi iot ini dia akan mengoksidasi pada bagian ikatan rangkapnya. Warna merah yang hilang selama reaksi menunjukkan bahwa asam lemak tidak jenuh asam lemak tidak jenuh itu dia tereduksi oleh reaksi Iott-Hubble. Selanjutnya kita masuk ke uji ketengikan. Uji ketengikan ini sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi apakah senyawa lipid yang terkandung di dalam bahan pangan itu sudah mengalami ketengikan atau tidak. Ketengikan pada suatu bahan pangan dapat disebabkan oleh oksidasi dari lipid itu sendiri. Terdapat beberapa jenis pengujian untuk menguji ketengikan di dalam suatu bahan pangan, misalnya saja uji bilangan peroksida, uji oksigen aktif, ataupun uji TBA atau yang kita kenal dengan sebutan thiobarbituric acid. Selanjutnya adalah uji Lieberman-Buchart. Nah, uji Lieberman-Buchart ini merupakan salah satu jenis pengujian untuk mengidentifikasi keberadaan kolesterol di dalam suatu bahan pangan. Prinsip dari pengujian ini adalah mengidentifikasi kolesterol dengan menambahkan reaksi yang kita kenal dengan sebutan reaksi Lieberman-Buchart. Warna hijau yang terbentuk setelah proses pencampuran antara reaksi dan sampel menandakan hasil yang positif. Reaksi positif uji ini ditandai dengan adanya perubahan warna dari terbentuknya warna pink, kemudian berubah menjadi biru keunguan dan akhirnya membentuk warna hijau tua. Selanjutnya kita masuk ke analisa kuantitatif. Jadi seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya bahwa analisa kuantitatif ini adalah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar jumlah kandungan lemak yang terdapat di dalam suatu bahan pangan. Yang pertama adalah metode Sox Lab.
Nah, metode Soxhlet ini merupakan proses ekstraksi komponen lemak dengan cara direflux pada suhu yang sesuai dengan titik didih pelarut yang digunakan. Biasanya pelarut yang kita pakai bisa kloroform, karena kloroform ini dia merupakan salah satu pelarut nonpolar. Selama proses reflux, pelarut secara berkala akan merendam sampel dan melarutkan lemak atau minyak yang terdapat di dalam sampel. Jumlah lemak atau minyak pada sampel itu diketahui dengan cara menimbang lemak setelah pelarutnya diuapkan. Jumlah lemak per berat bahan yang diperoleh menunjukkan kadar lemak kasar. Artinya semua lemak yang terlarut oleh pelarut tersebut dianggap lemak. Misalnya saja ada beberapa vitamin yang larut lemak. Bisa saja selama proses ekstraksi komponen-komponen vitamin itu juga ikut larut di dalam proses ekstraksi. Kemudian beberapa senyawa lain yang juga misalnya saja larut di dalam lemak. Analisa Soxhlet dapat diaplikasikan untuk hampir semua bahan pangan. Untuk bahan pangan tidak banyak mengandung air seperti tepung atau produk kering lainnya itu dia bisa langsung dianalisis. Sedangkan bahan pangan yang berbentuk utuh atau banyak mengandung air seperti daging ataupun ikan, biasanya sebelum kita masukkan ke dalam Soxhlet, dia dianalisis dengan cara hidrolisis dengan asam. Setelah itu kita keringkan, tujuannya adalah untuk memudahkan kandungan lemak keluar dari matriks bahan pangan. Nah, biasanya juga yang sering kita lakukan di lab itu untuk analisa Soxhlet adalah sampel terlebih dahulu kita keringkan di dalam oven, kemudian kita hitung berat keringnya, lalu kita masukkan ke dalam Soxhlet untuk diekstraksi komponen lemaknya. Nah, setelah selesai proses refluxnya, kita keluarkan, kita keringkan kembali. Kemudian kita timbang berat awal dengan berat akhir. Nah, selisihnya itulah yang merupakan kandungan lemak di dalam bahan pangan. Metode kuantitatif lainnya adalah metode Babcock. Nah, analisa kadar lemak dengan metode Babcock digunakan untuk menentukan kadar lemak dari sampel dalam bentuk cair ataupun pasta. Misalnya saja kadar lemak untuk susu segar. Nah, namun bukan berarti si metode Babcock ini tidak bisa kita pakai untuk sampel dalam bentuk padat. Analisa lemak dengan metode Babcock pada sampel berbentuk pasta seperti daging ikan segar perlu melakukan proses digest atau hidrolisis terlebih dahulu menggunakan asam sulfat pekat dengan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan sampel susu. Pada analisis Babcock, sampel ditempatkan di dalam botol Babcock yang sudah dikalibrasi. Botol Babcock ini mempunyai skala pengukuran dalam satuan volume. Lemak yang terpisah dari sampel dengan mudah dapat ditentukan dari skala tersebut. Yang terakhir adalah metode Goldfish. Nah, pada metode Goldfish ini lemak akan diekstrak secara kontinu menggunakan pelarut organik, di mana pelarutnya ini dia akan dipanaskan, kemudian divolatilisasi, selanjutnya akan dikondensasikan ke sampel. Sampelnya ini secara kontinu dia akan si solvennya ini dia akan terus menetes melalui sampel untuk mengekstrak lemak yang terdapat di dalam sampel. Kemudian lemaknya atau kadar lemaknya ini kita hitung dengan cara menghitung kekurangan berat ataupun lemak yang hilang selama proses ekstraksi. Berikut adalah jenis peralatan yang kita pakai untuk menganalisa lemak secara kuantitatif. Nah, pada gambar sebelah kiri ini dia merupakan rangkaian alat untuk mengekstraksi lemak, yaitu Soxhlet. Nah, jadi Soxhlet itu terdiri atas beberapa rangkaian.
yaitu kondensor, kemudian ada ekstraktor, kemudian ada distillation flask, kemudian ada pemanas ya. Jadi nanti pelarut ini dia akan terus berputar untuk berputar melalui sampel. Nah, sampelnya ini kita letakkan di sini. Tujuannya adalah untuk mengekstrak lemak yang terkandung di dalam bahan pangan. Selain itu, pada gambar sebelah kiri ini adalah botol Babcock. Nah, botol Babcock ini yang kita pakai untuk mengekstrak lemak yang terdapat di dalam bahan pangan. Saya mau juga sampaikan, ini saya peroleh tabel dari situsnya FAO terkait metode analisis yang digunakan untuk mengekstrak lemak. Yang pertama ada mixed solvent extraction, jadi tidak hanya satu jenis solvent yang digunakan. Yang kedua ada continuous extraction, jadi dia ini menggunakan single solvent atau kita kenal dengan sebutan SOX-LED. Ada acid hydrolysis, kemudian ada kombinasi antara hidrolisis asam dan capillary GLC, lalu ada hidrolisis menggunakan senyawa alkali, dan ada yang kita kenal dengan NIR atau near infrared reflectance. Nah, di dalam tabel ini dia menjelaskan terkait limitasi dan aplikasi dari masing-masing metode. Misalnya saja untuk yang single solvent, limitasinya adalah dia time consuming. Jadi memang kalau kita mengekstrak menggunakan SOX-LED itu dia jauh lebih lama. Kemudian ekstraknya ini kita tidak bisa kita gunakan untuk menganalisa komponen asam lemak. Namun dia bisa diaplikasikan untuk bahan pangan dengan kadar air yang rendah. Sedangkan untuk yang mixed solvent extraction ini dia cukup applicable untuk semua jenis bahan pangan, dan ekstraknya itu bisa kita gunakan untuk analisa asam lemak. Sedangkan contohnya lagi yang acid hydrolysis ini limitasinya itu beberapa hidrolisat lemak itu dia tidak bisa digunakan untuk beberapa hasil hidrolisis lemak itu tidak bisa digunakan untuk studi asam lemak, tapi dia cukup applicable untuk produk semua bahan pangan kecuali dairy product ataupun bahan pangan yang mengandung gula cukup tinggi. Sedangkan untuk alkaline hidrolisis atau hidrolisis menggunakan senyawa alkali, dia hanya bisa digunakan untuk dairy product. Kemudian untuk NIR atau near infrared reflectance itu limitasinya dia high cost, jadi butuh biaya yang cukup tinggi, dan aplikasinya dia hanya bisa diaplikasikan untuk mendeteksi komponen lemak yang terdapat di dalam sereal. Baiklah adik-adik, demikian pemaparan saya terkait analisa kadar lemak dalam bahan pangan. Jika terdapat hal-hal yang kurang jelas ataupun ada yang ingin ditanyakan, bisa sampaikan kepada saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.